Halo, selamat datang. Hari ini kita mau bedah salah satu program sosial paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia. Program makan gratis raksasa. Ya, niatnya super mulia, tapi sekarang program ini lagi ada di persimpangan jalan yang krusial banget. Coba deh lihat angka ini, 83 juta orang. Bukan main kan? Sebanyak itulah orang yang ditargetkan sama program makan bergizi gratis atau MBG. Mulai dari anak sekolah, ibu hamil, sampai balita. Skalanya ini benar-benar luar biasa besar. Dan tujuannya itu mulia banget. Ini bukan cuma soal bikin perut kenyang, tapi soal membangun fondasi buat visi jangka panjang bangsa kita. Jadi, program ini tuh dilihat sebagai pilar utama buat menciptakan generasi Indonesia Emas 2045. Generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Oke, ini dia peta pembahasan kita. Kita mulai dari mimpi besarnya, terus kita bakal terjun ke 5 kenyataan pahit yang jadi tantangan berat di lapangan, dan terakhir, kita lihat posisi program ini sekarang benar-benar lagi di persimpangan jalan. Yuk kita mulai. Pertama, soal visinya. Ini adalah mimpi nasional yang nilainya nggak main-main, setara 20 miliar dolar Amerika. Ambisinya memang keren banget, investasi raksasa buat sumber daya manusia di masa depan. Tapi, ya, disinilah konflik antara niat baik dan kenyataan di lapangan mulai kelihatan jelas. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Ada 5 tantangan besar yang bisa jadi batu sandungan serius buat program ini. Tantangan-tantangan ini menciptakan jurang yang lebar banget antara cita-cita dan realita. Kelima masalah ini tuh saling nyambung satu sama lain. Ada resiko anggaran negara bisa dimakan sama program ini, terus distribusinya yang mungkin nggak rata, dampaknya ke ekonomi, sampai ke potensi bahaya keamanan pangan dan kesehatan. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya, duit. Biaya program ini gede banget, dan ini jadi akar dari banyak potensi masalah lainnya. Nah, lihat deh grafis ini, biar kebayang segede apa dampaknya. Di tahun 2026 nanti, program ini diperkirakan butuh dana sekitar 335 triliun rupiah. Tahu nggak itu berapa? Itu hampir 10% dari seluruh anggaran belanja negara kita. Gede banget kan? Ini pasti bakal jadi tekanan berat buat keuangan negara. Pertanyaannya, uang sebesar itu datang dari mana? Nah ini dia masalahnya. Ada risiko pemerintah terpaksa mengalihkan anggaran lain, misalnya dana desa yang harusnya buat bangun infrastruktur, atau bahkan membatalkan beasiswa pendidikan. Inilah yang dikhawatirkan dalam kutipan ini. Kita seolah-olah ngasih makan badan sekarang, tapi dengan mengorbankan investasi buat otak di masa depan. Bahkan saking khawatirnya, Moody's udah ancang-ancang menurunkan prospek utang Indonesia gara-gara ini. Oke, selanjutnya. Kita akan lihat gimana cara pelaksanaan program ini justru bisa bikin masalah baru, baik dari sisi logistik maupun dari sisi ekonomi nasional. Nah, ini yang namanya kesenjangan geografis. Ada kekhawatiran besar kalau program ini bakal lebih gampang jalan di Pulau Jawa yang infrastrukturnya udah bagus. Padahal anak-anak yang paling butuh, yang paling banyak kena stunting, itu adanya di luar Jawa, di daerah-daerah terpencil. Jadi, alih-alih mengatasi masalah, program ini malah bisa bikin ketimpangan makin parah. Masalah berikutnya, jebakan inflasi protein. Coba bayangin, negara tiba-tiba butuh hampir 83 juta porsi protein setiap hari. Ini bisa bikin harga telur, ayam sama ikan langsung meroket, jauh di atas inflasi biasa. Ironisnya, keluarga miskin yang jadi target program ini malah jadi makin susah buat beli lauk pauk buat keluarganya sendiri. Sekarang kita geser ke risiko yang nggak kalah serius, yaitu soal kesehatan. Ini bukan lagi soal duit, tapi soal keamanan dan gizi dari makanan yang diberikan. Coba perhatikan angka proyeksi ini, lebih dari 6.400. Ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah estimasi jumlah anak yang berisiko kena keracunan makanan dari program ini sampai awal 2026 nanti kalau pengawasannya nggak ketat. Angka yang bikin merinding kan? Dan ketakutan ini bukan asal-asalan. Kalau kita lihat dari program-program serupa atau uji coba sebelumnya, tercatat ada lebih dari 177 wabah keracunan, laporan makanan ada cacingnya, sampai dapur umum yang jorok. Kalau pengawasannya gagal begini, kepercayaan publik bisa langsung hancur. Padahal, kepercayaan itu modal utama program pemerintah manapun. Nah, untuk ngerti masalah terakhir, kita harus tahu dulu kondisi di Indonesia. Kita ini menghadapi yang namanya beban ganda 3 malnutrisi. Artinya apa? Di satu sisi, ada anak yang kurus banget,
Tapi di sisi lain ada juga yang obesitas. Terus banyak juga yang kelihatannya cukup makan, tapi kekurangan vitamin dan mineral penting. Jadi solusinya itu bukan sekedar yang penting makan, tapi makan yang benar. Disinilah letak masalahnya. Karena logistiknya super ribet, ada kemungkinan besar program ini akan bergantung sama makanan ultraproses atau UPF. Makanan instan begini memang praktis, tapi seringkali gizinya kosong, terutama mikronutrien yang penting buat melawan stunting. Jadi, risikonya besar banget. Kita bisa-bisa menukar masalah stunting hari ini dengan bom waktu obesitas dan diabetes di masa depan. Jadi ya, disinilah kita sekarang. Di satu sisi, ada visi optimis dari pemerintah. Tapi di sisi lain, ada realita pahit di lapangan yang baru aja kita bahas. Program ini benar-benar di persimpangan jalan. Coba kita bandingkan langsung. Pemerintah bilang program ini bisa kasih untung 16 kali lipat dan bikin ekonomi merokat. Tapi proyeksi risikonya di tahun 2026 justru sebaliknya. Prospek utang turun, rantai pasok kacau yang bikin inflasi, dan bahkan bisa jadi krisis kesehatan. Jompang banget kan? Kalau kita lihat semua datanya, prediksinya cukup jelas. Program ini sepertinya nggak akan bertahan kalau dijalankan dengan skala sebesar ini. Mau nggak mau, supaya selamat, programnya harus dikecilkan, jadi lebih fokus. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalaupun programnya diperkecil dan hanya menyasar mereka yang paling butuh, apakah itu masih cukup untuk mewujudkan mimpi besar Indonesia Emas? Ini pilihan yang super sulit, dan jawabannya akan menentukan masa depan jutaan anak Indonesia.